Bab 74. Kejadian heboh di dalam restoran. Jepang. Xia Qing dan yang lainnya tidak alam pun langsung sampai ke restoran Jepang Yoshimaru Plaza Wanda. Di dalam restoran itu ada banyak ruang kecil. Halo. Mohon tanya. 1 jam lalu. Datang. Sepasang pria dan wanita. Wanitanya sama. Cantik denganku. Mengenakan gaun berwarna oranye. Prianya seorang pecundang. Mereka sekarang ada di ruangan yang mana? Tanya Xia Qing kepada nona resepsionis. Nona resepsionis itu mengingat Yang Siki dan Qin Lang. Karena perbedaan pria dan wanita itu sangat jauh. Tapi saat melihat Xia Qing membawa orang sebanyak itu, bagaimana mungkin berani sembarangan memberikan informasi tamu mereka? Lebih baik tidak memberitahukannya. Ruangan di sini juga tidak banyak. Kita cari satu-satu, kata Xia Qing kepada yang lain. Dengan segera, mereka langsung mulai mencari satu persatu ruangan yang ada di restoran Jepang itu. Di sebuah ruangan, saat Qin Lang sedang pergi ke kamar kecil, Yang Siki mengeluarkan sebuah botol coklat kecil dari sakunya, lalu menuangkan semacam bubuk ke dalam minuman Qin Lang dan mengaduknya dengan jarinya. Bubuk itu dia beli di internet. Katanya yang meminumnya akan menjadi mabuk. Yang Siki belakangan ini memikirkan bagaimana cara dia menaklukkan Qin Lang. Pada akhirnya, dia memilih cara ini. Sampai Qin Lang terlanjur menghamilinya. Akan sulit jika Qin Lang tidak mengakuinya. Dengan begini, pertama menyerang moralitasnya lebih dulu. Lalu hubungannya akan terus berkembang di kemudian hari. Pada akhirnya, dia pasti akan menjadi istri Qin Lang sebelum dia datang. Dia sudah memikirkan semuanya secara detail. Restoran Jepang ini dia pilih secara khusus berdasarkan film cinta Jepang. Melihat kamar ini dengan meja miras kecil, tatami, dan ruangan kotak yang tertutup. Berperang di sini sepertinya adalah mimpi dari segala pria. Dia ingin mencari kesempatan untuk mematikan ponsel Qin Lang. Ponselnya sendiri juga mau dimatikan, demi mencegah Xia Qing membuat onar, lalu mencari kesempatan lagi untuk menaburkan bubuk obatnya ke minuman Qin Lang. Setelah Qin Lang meminum minumannya, rencananya pun sudah berhasil. Setelah Qin Lang mabuk terkena obat, mungkin dirinya tidak perlu melakukan apa-apa. Qin Lang akan langsung menyeruduk dirinya seperti seekor banteng. Yang Siki membayangkan semua itu. Lalu Qin Lang masuk ke dalam. Dia bergegas duduk tegak. Tuan Muda Qin, terima kasih Anda sudah menemani aku makan. Aku bersulang untuk Anda. Yang Siki mengangkat gelas minumannya, lalu mengangkatnya ke mulutnya. Matanya terpaku pada Qin Lang. Melihat Qin Lang meminum minumannya, Yang Siki tersenyum dengan perlahan. 5 menit kemudian, Qin Lang merasa perutnya hangat, sangat nyaman. Di saat yang sama, tubuhnya juga dengan perlahan bereaksi. Pikirannya menjadi ringan. Qin Lang meletakkan sumpitnya, lalu berusaha untuk membuka matanya. Tapi dia merasa semakin lama semakin buram. Qin Lang melihat Yang Siki yang ada di depannya. Dia terlihat gemetaran. Merasa senyuman Yang Siki sangat memesona. Hei, Tuan Muda Qin sudah bereaksi. Mata Yang Siki semakin lama semakin berbinar. Dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, membuat tampang menggoda. Lalu terus berkata di dalam hati, cepat serang aku. Cepat. Qin Lang tidak bergerak. Yang Siki sudah tidak sabar. Tuan Muda Qin, pundakku sakit. Anda bantu pijit boleh tidak? Qin Lang masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan tubuhnya. Yang Siki pun berinisiatif untuk memancingnya. Dia bersandar pada tubuh Qin Lang, berhadapan dengan Qin Lang, lalu menarik tangan Qin Lang untuk memijit pundaknya. Qin Lang ingin menurunkan tangannya, tapi tangan Yang Siki sangat kencang. Tidak bisa dia tarik. Tuan Muda Qin, bantu aku pijit sebentar. Pundakku sakit sekali. Wajah Yang Siki hanya berjarak 20 cm. Manajer Yang, tolong lepaskan. Saat ini, pikiran Qin Lang sudah berantakan. Dia
mencoba untuk tidak melihat wajah cantik Yang Sigi. Tapi aroma parfum Yang Sigi masih terhirup oleh hidungnya. Tangan Qinlang masih ada di pundaknya. Bahkan dia bisa merasakan suhu tubuh dan napas Yang Sigi. Qinlang sekuat tenaga mendorong Yang Sigi. Dia meraba keningnya, lalu berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri. Tapi di pikirannya, sudah ada rasa lembut dari tangan Yang Sigi. Oh, masih kuat ya. Tapi hari ini Yang Sigi tidak akan melepaskan kesempatan sebagus ini. Qinlang, hari ini kalau kamu yang memulai, kamu akan menjadi milikku. Kalau kamu tidak memulai juga akan tetap menjadi milikku. Yang Sigi bangkit berdiri. Dia melihat Qinlang yang duduk di lantai dan mulai melepaskan pakaiannya. Aku sudah menunggu lama untuk datangnya hari ini. Tidak peduli menggunakan cara apa, aku akan membuat Qinlang takluk di bawah selangkanganku. Kancing di gaunnya sudah dilepas. Tali di samping juga sudah dilepas. Kemudian sisi lainnya, pundak putih bak salju Yang Sigi sudah terlihat. Kulit di pundaknya terlihat seperti giok putih, dan juga sangat mulus. Tulang selangkanya terlihat jelas, bergerak sedikit. Garis dari ototnya bergerak, terlihat sangat cantik. Saat ini, gaun oranye bergantung di tubuh Yang Sigi, menutupi setengah tubuhnya. Dilepas atau tidak pasti akan tetap membuat orang terbayang-bayang. Qinlang menyadari tindakan Yang Sigi. Dia berusaha untuk menahan dirinya, tapi dia sangat ingin melihatnya. Melihat ekspresi dan tindakan Qinlang yang berlawanan, Yang Sigi merasa dirinya hampir berhasil. Yang Sigi melepaskan sepatu hak tingginya, menunjukkan kaki putihnya, menginjak tatami, lalu berjongkok, melepaskan gaun yang bergantung di tubuhnya dan melemparkannya ke kepala Qinlang. Dengan aroma dan suhu tubuh Yang Sigi yang menempel di gaun itu, Qinlang mengambilnya dan melihat. Dalam sekejap, Qinlang pun hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Qinlang melihat Yang Sigi mengenakan bra dan celana dalam hitam, membuat kontras yang sangat kuat dengan kulit putih bak saljunya. Itu, postur tubuhnya sangat seksi, tidak kalah dengan pelatih binaragawan. Yang Sigi menghampiri Qinlang. Qinlang berusaha untuk menahan diri, tapi ada sedikit rasa menanti-nanti. Yang Sigi berlutut di depan Qinlang. Tubuh putih bak salju Yang Sigi bersandar pada otot di tubuh Qinlang. Tubuh Qinlang bergetar. Dia mengepalkan tangannya, seperti terus ingin menahan diri agar tidak memeluk Yang Sigi. Tuan muda Qin, kamu tampan sekali. Setelah Yang Sigi mengatakan itu, dia langsung memeluk kepala Qinlang, lalu menekan dia ke payudaranya. Dia ingin memancing sifat liar Qinlang dan membuat dia bersetubuh dengannya. Qinlang tenggelam dalam kelembutan itu. Lehernya ditahan oleh Yang Sigi hingga kesulitan bernapas. Saat dia menarik napas, Qinlang langsung menghirup aroma susu kuat yang menstimulasi sarafnya. Qinlang berusaha keras mengendalikan dirinya hingga muncul urat di keningnya. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan desahan lembut. Tuan muda Qin, kamu tidak bisa menahan lagi. Tidak perlu ditahan lagi. Tiduri aku. Yang Sigi mengatur posisinya agar wajah Qinlang bisa semakin dalam menempel ke dadanya. Dia sudah merasakan Qinlang semakin lama semakin terangsang. Mimpinya pun sebentar lagi akan terwujud. Qinlang menutup matanya dan berdesah liar. Tangannya memeluk erat tubuh indah Yang Sigi. Tuan muda Qin, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Cepat, Bang. Di saat Qinlang sudah mau mulai berperang dengan Yang Sigi, pintu ruangannya langsung terbuka. Xia Qing, Zhao Wei, Su Hao, anggota tim basket, dan anggota tim pemandu sorak langsung menerobos masuk. Melihat kejadian di dalam ruangan itu, dagu semua orang langsung jatuh terkejut. Yang Sigi yang hanya mengenakan pakaian dalam berhadapan dan duduk di pangkuan Qinlang juga memeluk kepala Qinlang dengan erat, menekannya ke payudaranya sendiri. Qinlang juga memeluk Yang Sigi dengan erat. Kejadian yang sangat panas, dan juga di dalam ruangan bergaya Jepang. Kejadian ini membuat banyak murid pria mengingat film porno Jepang. Sangat
Menggairahkan, Qinlang melihat Xia Qing dan yang lain. Menerobos masuk pun kepalanya yang panas langsung menjadi reda. Meskipun efeknya masih ada, tapi pengaruhnya sudah terbatas. Zhong Yu langsung muncul di kepalanya. Dia memiliki Zhong Yu tapi malah melakukan hal tidak tahu malu seperti ini dengan wanita lain. Qinlang sangat malu. Dia ingin mendorong Yang Siki. Yang Siki sangat marah dengan mereka yang menerobos masuk ke ruangannya. Setengah jam dari sekarang, mungkin hal baiknya dengan Qinlang akan terjadi. Sudah pasti dia akan mendapatkan Qinlang. Orang-orang ini hanya mengganggu dia. Saat ini kalaupun ada orang Yang Siki masih tidak terima melepaskan kesempatan baik ini. Keluar, Yang Siki memarahi Xia Qing dan yang lain. Lalu memeluk Qinlang erat-erat. Lagi, kesempatan ini hanya ada sekali. Nantinya, kalau dia ingin mendekati Qinlang lagi akan sangat sulit. Tuan Muda Qin, tidak perlu pedulikan mereka. Kita lanjutkan saja. Yan Siki menatap bibir Qinlang dan langsung menciumnya tanpa ragu-ragu. Dia menahan leher Qinlang dengan satu tangannya dan berusaha melepaskan pakaian Qinlang dengan satu tangannya lagi. Kejadian yang begitu panas. Qinlang dan Yang Siki begitu terbuka, begitu haus. Di depan begitu banyak orang saja tidak bisa tahan. Para pria yang menonton itu pun ikut bergairah. Mereka di dalam hati iri dengan Qinlang bisa bermain dengan wanita seperti sepupu Xia Qing yang memiliki tubuh indah dan berwajah cantik. Betapa inginnya mereka berada di posisi Qinlang. Bajingan, kamu sudah bosan hidup ya? Teriak Zhao Wei, melemparkan bunga mawarnya ke lantai. Qinlang sedang bermain dengan pacarnya. Api amarahnya pun seperti api gunung berapi. Zhao Wei menabrak beberapa teman Xia Qing. Menarik lepas Yang Siki dari Qinlang. Lalu, menamparkan wajah Qinlang dengan marah. Tamparannya sangat keras hingga membuat mulut Qinlang berdarah. Tapi tamparan itu juga membuat dia tersadar secara sepenuhnya. Zhao Wei yang marah bersiap ingin memukul Qinlang. Tapi sebelum dia bisa memukulnya, dia langsung menerima tamparan yang keras. Kamu gila ya? Marah Yang Siki dan menamparkan Zhao Wei. Kamu siapa? Beraninya main tangan dengan Tuan Muda Qin. Siki, kita berpacaran. Zhao Wei sedih dan bingung. Dia mengeluarkan cincinnya dan berkata, aku hari ini datang untuk melamarmu. Siki, kamu lihat, ini cincin berlian yang aku belikan untukmu. Pergi kamu. Siapa yang memedulikan soal cincin berlian? Nantinya aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Cepat pergi dari hadapanku. Yang Siki sama sekali tidak tersentuh. Apa gunanya cincin berlian? Kalau menikah dengan Qinlang, dia bisa mendapatkan cincin berlian yang tidak terbatas banyaknya. Tuan Muda Qin, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Yang Siki dengan peduli sambil menghampirinya. Qinlang tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah tersadar. Sekarang dia hanya ingin cepat-cepat bertemu dengan Zhong Yu. Hanya jika sudah bertemu dengannya, rasa bersalah Qinlang bisa berkurang. Qinlang mendorong Yang Siki, lalu mendorong Xia Qing dan yang lain. Kemudian berlari keluar. Mohon maaf. Mohon maaf. Gumam Qinlang. Bab 75. Terlalu berbakat hingga dibenci. Beberapa jam lalu, Chen Jingyi membawa Zhong Yu ke ruang latihan dan meminta guru musik terbaik dari perusahaan untuk melatih Zhong Yu bernyanyi. Zhong Yu sangat berbakat, hingga mendapatkan pujian dari guru musik itu. Chen Jingyi yang duduk di samping memperhatikan semua itu, pun hatinya merasa sangat puas. Saat sedang latihan, di dalam ruangan, kedatangan seorang anak perempuan yang keren, kemudian diikuti dengan 3 perempuan lain yang terlihat modis. Chen Jingyi meminta guru musik itu istirahat lebih dulu, lalu memanggil Zhong Yu dan 4 perempuan itu untuk berkumpul. Zhong Yu, mereka berempat adalah anggota grupnya. Aku perkenalkan kepadamu, kata Chen Jingyi tersenyum kepada Zhong Yu. Ini adalah Yanni. Wanita yang mengenakan anting itu tersenyum kepada Zhong Yu. Tapi senyuman itu seperti penuh dengan sindiran dan jijik.
Chen Jingyi memperkenalkan dua orang lagi, yang bernama Goreng Jiao dan Zhang Xiaoya. Mereka sama dengan Yan Ni. Hana saja senyuman mereka biasa saja. Namun mata mereka penuh dengan rasa jijik. Ini adalah Guo Yanan. Chen Jingyi memperkenalkan perempuan yang terakhir. Guo Yanan adalah perempuan terakhir yang bergabung sendiri. Dia sama dengan Chen Jingyi. Berambut pendek. Postur berdirinya sangat santai. Ada senyuman di wajahnya. Mungkin karena dia lebih muda dibandingkan dengan Chen Jingyi. Kelihatannya lebih cantik. Terlihat lebih memesona. Halo. Senang berkenalan denganmu. Guo Yanan menjulurkan tangannya dan tersenyum kepada Zhong Yu. Halo. Zhong Yu menjawab tangan Guo Yanan dengan sedikit kaku. Hatinya merasa nyaman dengannya. Chen Jingyi meminta Zhong Yu untuk memperkenalkan dirinya. Semuanya pun saling kenal. Kakak Chen, Wei Wei bisa tidak? Kalau boleh, besok aku akan meminta dia untuk datang ke sini dan ikut latihan. Tanya Yan Ni kepada Chen Jingyi. Grup mereka ingin merekrut anggota baru. 2 hari lalu dirinya mengajak teman baiknya untuk wawancara. Setelah selesai wawancara, ekspresi Chen Jingyi terlihat sangat puas dan meminta teman baiknya itu untuk menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Dia dan teman baiknya pun menjadi gugup dan akhirnya bertanya kepada Chen Jingyi. Wei Wei ya, beritahu dia tidak perlu datang lagi. Chen Jingyi melanjutkan perkataannya. Sekarang Zhong Yu sudah bergabung. Kita tidak perlu merekrut orang lagi. Kalian berlima adalah anggota dari grup baru perusahaan ini. Nama grupnya juga belum ditentukan. Sebut saja peraih mimpi. Kalian semangat ya. Kalau waktunya sudah tepat, perusahaan akan memperkenalkan kalian kepada publik. Yan Ni mendengar teman baiknya tidak ada kesempatan lagi pun menjadi sedih. Dia pun menatapi Zhong Yu. Dia merasa Zhong Yu merebut kesempatan teman baiknya. Pandangan bencinya pun menjadi semakin jelas. Sudah, kalian tidak ada waktu banyak. Cepat, latihan. Chen Jingyi menepuk tangannya. Lalu memanggil guru musik itu dan lanjut mengajar mereka. Baiklah. Sekarang kita akan latihan. Free Like a Dream. Ini adalah lagu yang akan sering kalian nyanyikan di awal karir kalian. Setelah guru musik itu mengatakan itu, dia meminta mereka untuk menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mereka berlima menyanyikan dengan suara yang kecil. Nyanyian mereka sangat enak didengar, tapi tidak bisa terdengar bagus atau tidak. Kita coba nyanyikan secara terpisah. Aku akan mengoreksi satu persatu. Xiaoya, kamu coba, kata guru musik itu sambil melihat Zhang Xiaoya. Saat Zhang Xiaoya bernyanyi, Yan Ni merasa sangat bangga. Kemampuan bernyanyinya sangat bagus. Nyanyiannya juga yang paling bagus. Dia ingin melihat keahlian Zhong Yu. Paling benar dia harus membuat Zhong Yu malu dan meninggalkan peraih mimpi. Dengan begini, teman baiknya jadi ada harapan. Setelah 3 orang pertama selesai bernyanyi, guru musik itu memberikan saran untuk mereka. Meminta mereka untuk melatih bagian yang lemah dari nyanyian mereka. Saat giliran Yan Ni berdeham dan mulai bernyanyi. Suaranya sangat bagus, sangat kuat, mudah diatur. Karena dia sudah bernyanyi semenjak SD, sudah 10 tahun lebih. Suara nyanyiannya membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah selesai bernyanyi, semuanya bertepuk tangan untuknya. Chen Jingyi juga menganggukkan kepalanya dengan puas. Lumayan. Kalau di bagian pergantian suaranya bisa dibuat menjadi lebih lembut, tidak akan ada masalah besar lagi, kata guru musik itu, sambil tersenyum kepada Yan Ni. Yan Ni di dalam hati pun merasa sangat bangga. Saat dia berjalan kembali, dia menatap Zhong Yu dengan bangga dan mendengus. Alasan kenapa Yan Ni dan ketiga perempuan lainnya memandang rendah Zhong Yu adalah karena pakaian Zhong Yu biasa saja. Dia juga perempuan yang datang dari kampung. Mereka pun merasa dia tidak pantas bergabung dengan grup mereka. Ditambah lagi sudah merebut posisi teman baik Yan Ni. Jadi mereka tidak suka dengan Zhong Yu. Melihat Zhong Yu yang berdiri di tengah, Yan Ni menjepit kuku tangannya seperti acuh.
Tak acuh melihat Zhong Yu. Menurutnya, penampilannya barusan sudah mengalahkan Zhong Yu jauh. Zhong Yu di depannya hanya seorang pemula. Zhong Yu memegang mikrofonnya dengan gugup. Dia melihat lirik lagunya dan dengan perlahan menutup matanya. Apakah kamu masih memedulikanmu teman terbaikku saat aku memutuskan untuk melepaskan segalanya mengambil jalan kebebasan. Lagu bermelodi itu keluar dari mulut Zhong Yu. Tidak serak seperti Wang Feng penyanyi terkenal di Tiongkok tapi seperti aluran air yang tenang. Saat didengar, suaranya bisa menyentuh hati orang lain. Semua orang secara tidak sadar menunjukkan senyuman. Guru musik itu menunjukkan ekspresi terkejut, seperti sedang mengatakan, lagu ini bisa dinyanyikan seperti ini. Bahkan Yanni, saat dia mendengar Zhong Yu bernyanyi pun terkejut. Saat aku mengatakan selamat tinggal kepada hari lampau jalanan menuju masa depan, aku ingin bebas seperti mimpi, toleran seperti bumi di jalan pengasingan yang sulit ini memancarkan cahaya kehidupan. Bahkan bisa bernyanyi sampai ke nada yang sangat tinggi. Zhong Yu tidak menggunakan metode bernyanyi yang sama dengan Wang Feng. Dia menyanyikan lagunya berdasarkan pemahamannya sendiri. Zhong Yu masuk ke dalam dunia pencipta lagu. Dia dengan perlahan membuka matanya dan melihat lirik lagunya. Ada air di matanya, membuat matanya berbinar seperti bintang semata. Chen Jingyi berbinar. Dia seperti bisa melihat lautan luas dari mata Zhong Yu. Aku ingin bebas seperti mimpi, toleran seperti bumi di jalan pengasingan yang sulit ini memancarkan cahaya kehidupan. Di penghujung lagu, semua orang tenggelam dalam nyanyian Zhong Yu. Karena nyanyian Zhong Yu, mereka terasa terhubung. Saat ini, Yanni menatap Zhong Yu dengan sedikit terkejut. Sama sekali tidak mengira Zhong Yu bisa bernyanyi sebagus itu. Tentu saja, Zhong Yu tidak pernah menerima latihan profesional sebelumnya. Kalau dibandingkan, nyanyian Yanni lebih bagus dibandingkan Zhong Yu. Tapi justru karena ini Yanni jadi lebih terkejut. Dia yang sudah memiliki latar belakang musik selama 10 tahun lebih, tahu jelas Zhong Yu tidak pernah menerima pelatihan sebelumnya. Nyanyian Zhong Yu sangat datar, tapi dia bisa menyanyikannya berdasarkan pemahamannya sendiri akan lagu itu. Setiap lirik yang dia nyanyikan mengandung perasaannya yang menggerakkan hati orang lain. Harus diketahui, kemampuan untuk memahami lagu berdasarkan pengertiannya sendiri dan menggerakkan penonton adalah hal yang paling sulit dan penting bagi seorang penyanyi. Hal itu sangat penting hingga menjadi tembok pemisah antara penyanyi baik dan penyanyi hebat. Dan Zhong Yu terlahir dengan kemampuan ini. Mengejutkan Yanni. Selain terkejut, hati Yanni juga penuh dengan rasa iri. Dia tahu Zhong Yu terlalu berbakat. Nyanyianmu bagus sekali. Metode bernyanyimu dan getarannya memiliki karakteristik tersendiri. Ini adalah alat yang akan menonjol di antara para penyanyi. Kalau kamu terus berlatih, nyanyianmu akan semakin bagus, kata guru musik itu kepada Zhong Yu sambil tersenyum. Dia memiliki firasat. Muridnya sekarang mungkin akan menjadi penyanyi terbaik di generasinya. Kita lanjut latihan lagi dengan guru. Zhong Yu, kemarilah. Chen Jingyi tersenyum sambil menarik Zhong Yu ke samping. Itu pun memberikan serangan lagi kepada Yan Ni. Melihat ekspresi senang Chen Jingyi saat berbicara dengan Zhong Yu mengartikan dia sangat puas dengan Zhong Yu. Walaupun mereka satu grup, tapi ada prioritas mereka masing-masing. Yan Ni selalu berharap untuk menjadi pemimpin dan penyanyi utama dari peraih mimpi. Selama ini, dirinya akan pasti mendapatkan posisi ketua itu. Tapi, sekarang Yan Ni merasa terancam. Dia merasa Zhong Yu adalah kompetitor yang sangat kuat. Chen Jingyi bisa merasakan potensial dari Zhong Yu dan berpikir ingin fokus melatih dia menjadi ketua dari grup ini. Memberitahukan Zhong Yu untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa memenuhi persyaratan perusahaan secepat mungkin. Jadi dia bisa mempublikasikan grup peraih mimpi secepat mungkin. Setelah berbincang sesaat, Chen Jingyi meminta Zhong Yu untuk latihan lagi. Chen Jingyi duduk di samping dan melihat
Mereka berlima latihan. Pandangannya terus terpaku kepada Zhong Yu. Hal itu membuat Yan Ni menjadi tidak senang. Menjadi semakin tidak senang dengan Zhong Yu. Selalu merasa Zhong Yu sudah merebut pusat perhatian dan menjadi rivalnya. Kalian latihan sendiri. Aku keluar dulu. Chen Jingyi mengangkat teleponnya dan bergegas keluar. Yan Ni melihat Chen Jingyi keluar pun tahu. Hari ini seharusnya dia tidak akan kembali lagi. Chen Jingyi juga memiliki talenta lain di bawah naungannya. Setiap kali keluar pasti perlu mengurus sesuatu yang rumit. Chen Jingyi pergi beberapa saat. Guru musik juga ingin pergi melihat talenta yang lain. Di ruang latihan hanya tersisa Zhong Yu dan mereka. Zhong Yu mengambil kertas musiknya, lalu mengikuti perkataan guru musik itu. Berlatih dengan giat. Tekad di hatinya sudah bulan. Dia ingin mengambil jalan hiburan ini. Yan Ni, Zhang Xiaoya, dan Gong Jiao memiliki hubungan yang dekat karena bergabung bersama. Mereka memandang rendah Zhong Yu. Ekspresi mereka terhadap Zhong Yu penuh dengan rasa iri dan tidak senang. Tidak mengira suaranya juga bagus. Tadinya, aku mengira hanya tampangnya saja yang cantik, bisik Gong Jiao sambil menatapi Zhong Yu dari belakang. Cantik? Cantik apanya? Kenapa aku tidak merasa dia cantik? Kata Yan Ni dengan kesal. Di antara mereka bertiga, kondisi keluarga Yan Ni yang paling baik. Jadi mereka berdua menganggap Yan Ni sebagai ketua mereka. Benar. Cantik dari mana? Berbeda jauh. Dibandingkan kita bertiga, hanya terlihat lebih cantik dibandingkan orang biasanya. Zhang Xiaoya bergegas berkata, Yan Ni, lihat sikap kakak Chen kepada Zhong Yu barusan. Seperti memandang tinggi dia. Kakak Chen tidak mungkin akan membuat dia menjadi ketua grup. Kita kan menjadikan kita bawahannya. Hah, dia saja yang bermimpi. Yan Ni berkata dengan galak. Bukankah dia sengaja bersikap baik kepada kakak Chen? Berpura-pura di depan kita. Baru awal datang saja sudah seperti itu. Kita biarkan dia saja. Kita lihat apakah dia masih berpikir dirinya adalah bintang utama di peraih mimpi. Setelah mengatakan itu, Yan Ni bangkit berdiri. Mereka bertiga menatapi Zhong Yu yang berjalan pergi. Dia adalah orang yang dibawa oleh kakak Chen. Aku sarankan kalian jangan sembarangan saat melewati guoyanan. Guoyanan sambil bermain gitar dan mengingatkan mereka. Aku tidak memerlukan kamu untuk memedulikan masalahku. Kata Yan Ni dengan tidak senang. Lalu pergi menghampiri Zhong Yu dengan yang lain. Bab 76. Pertikaian di ruang latihan. Yan Ni merebut kertas musik yang sedang dilihat Zhong Yu. Lalu dengan perlahan menarik ke dalam dirinya. Zhong Yu baru menyadari Yan Ni dan yang lain sedang berjalan menghampiri dirinya. Dirinya sedang berlatih. Kenapa mereka merebut kertas musik itu? Zhong Yu pun terkejut. Lalu Yan Ni memarahi dia, lepaskan. Zhong Yu yang terkejut pun badannya merinding dan melepaskannya. Dia menatap Yan Ni dengan sedih. Kenapa dia galak sekali? Saat ini Zhong Yu merasa sangat tidak enak. Dia merasa dirinya masuk ke perusahaan gelap. Tentu saja, Zhong Yu tahu Chen Jingyi dan yang lain sangat baik kepadanya. Hanya saja Yan Ni dan yang lain keberatan dengan dirinya. Kamu menanggap dirimu penting, kata Yan Ni dengan penuh sindiran. Sambil duduk di bangku goyang, Gong Jiao dan Zhang Xiaoya masing-masing duduk di tempat tangan bangku itu. Satu lagi berdiri di belakang Yan Ni, sambil tersenyum menatap Zhong Yu, anak baru. Karena kamu sudah bergabung dengan peraih mimpi, kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Yan Ni tersenyum, dingin menatap Zhong Yu. Nantinya kita adalah seniormu. Aku adalah kakak besar. Dia adalah kakak kedua. Dia adalah kakak ketiga. Dan Guoyanan di sana adalah kakak keempat. Kamu yang paling kecil. Panggil kita kakak dulu. Kakak besar. Kakak kedua. Kakak ketiga. Walaupun Zhong Yu tahu mereka sengaja menjahili dirinya, tapi dia memanggil mereka sesuai keinginan mereka. Zhong Yu menoleh kepada Guoyanan yang sedang bermain gitar. Kakak keempat, tidak perlu.
Tidak ada peraturan seperti itu, kata Guo Yanan. Yan Ni menatap Guo Yanan. Dia merasa sangat bangga. Zhong Yu sangat penurut. Dia, Gong, Jiao, dan Zhang Xiaoya pun tertawa. Merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan Zhong Yu. Zhong Yu tidak memedulikan tawa mereka. Dia sekarang paling memedulikan bagaimana meningkatkan keahliannya sendiri dan ingin pergi ke samping untuk latihan. Hei, anak baru, kita sudah menyuruh kamu pergi, kata Yan Ni dengan tidak senang. Wajah yang tadinya terlihat sangat cantik, saat ini kelihatannya sama seperti PSK yang ada di jalanan. Membuat orang kesal. Apakah masih ada masalah lagi? Hati Zhong Yu juga merasa sangat tidak senang. Tadi dirinya sudah memperkenalkan namanya. Mereka terus memanggil anak baru, sama sekali tidak menghormati dirinya. Apakah kamu tidak lihat ruang latihan ini? Sudah sangat berantakan. Setiap anak baru yang datang ke sini perlu bersih-bersih satu kali. Sekarang kamu mulai bersih-bersih. Ingat, barang-barang di meja juga perlu dirapikan. Juga lap mejanya sampai bersih, kata Yan Ni memerintah dia. Guo Yanan yang di samping pun berhenti bermain gitar, menghela napas, lalu melihat Zhong Yu mendengar perkataan Yan Ni dan mulai bersih-bersih. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan lanjut bermain gitar. Zhong Yu meletakkan barang-barang kotor yang ada di atas meja ke lantai, lalu membersihkan semuanya. Sekarang dia mulai mengepel lantai. Dia sangat mahir dalam melakukan semua itu. Sebelum dia masuk kampus, di rumah dia sering membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Lagi pula dia suka mengerjakan semua itu. Zhong Yu membersihkan semua permukaan yang ada. Saat ini, Zhang Xiaoya dan Gong Jiao berjalan ke arah pintu dan meninggalkan jejak kaki hitam di lantai yang barusan diapel. Zhong Yu menatap mereka berdua dengan tidak senang. Kedua orang itu berbincang sambil tertawa dan berjalan keluar. Zhong Yu juga tidak mengatakan apa-apa, hanya membersihkan jejak kaki yang mereka tinggalkan. Dia mengepel bersih seluruh lantai. Lalu saat ingin meletakkan pelnya, Gong Jiao dan Zhang Xiaoya kembali membawa camilan. Kalian tunggu sebentar baru jalan. Cuaca panas. Menunggu 5 menit juga kering, kata Zhong Yu sambil tersenyum mengingatkan kedua orang itu. Kita buru-buru mau makan camilan. Gong Jiao menjawab Zhong Yu, lalu berjalan masuk ke ruang latihan dengan Zhang Xiaoya, meninggalkan bekas jejak kaki hitam di belakang mereka. Zhong Yu menatap mereka berdua dari belakang dengan marah. Pada akhirnya dia mengambil pelnya lagi, lalu membersihkan bekas jejak kaki itu. Kalian jangan berjalan-jalan. Setelah 5-6 menit lantainya akan kering. Kalau diinjak kotor lagi, aku tidak akan, kata Zhong Yu kepada Yan Ni dan yang lain. Dia tahu ketiga orang ini tidak menyukai dirinya. Zhong Yu masih tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Yan Ni tertawa menatap dirinya. Minuman yang ada di tangannya dengan perlahan dituangkan ke lantai. Lalu keripik kentang juga terjatuh ke lantai, membuat lantai menjadi kotor lagi. Maaf, anak baru. Tolong bersihkan lagi, kata Yan Ni sambil tersenyum. Kalaupun Zhong Yu memang bisa menahan emosinya, dia pun menatap Yan Ni dengan kesal, tidak mengatakan apa-apa, lalu pergi mengambil pel yang ada di dekat pintu. Berhenti, Yan Ni berteriak dengan tidak senang. Di ruang latihan yang kosong itu, suaranya terdengar nyaring. Zhong Yu tidak berhenti. Aku membuatmu kesal ya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang Zhong Yu. Saat Zhong Yu menoleh, langsung ada tangan yang mencekik lehernya. Tersinggung ya? Yan Ni mencekik leher Zhong Yu dan mendorong dia ke tembok. Barusan, kamu menatapku seperti itu. Wanita dari kampung berani menatapku seperti itu. Kamu sudah lelah hidup ya, sampah busuk. Kalaupun kamu pantas bergabung dalam grup kita, kamu juga harus tahu diri, kata Gong Jiao sambil mencibir. Aku merasa ingin muntah saat kamu berpura-pura mencari belas kasihan di depan Kakak Chen. Kamu ingin menjadi ketua grup ini kan? Menjadi penyanyi utama.
Cibir Zhang, Xiaoya, Zhong Yu hanya melihat mereka dengan takut. Lihat jalang satu ini. Takut dengan kita. Dan langsung terlihat seperti pengecut. Aku mengira kamu sehebat apa, kata Yan Ni, sambil tersenyum dingin. Dia menarik Zhong Yu dengan kasar, hingga Zhong Yu kehilangan kestabilan tubuhnya. Pergi, pel sampai bersih. Saat ini Zhong Yu marah dan ketakutan. Dia mengambil pel dan bersiap ingin pergi. Membersihkannya, disuruh apapun langsung dilakukan. Lebih murah dibandingkan anjing yang ada di pinggir jalan. Yan Ni, kelihatannya jalang ini akan mudah dikendalikan. Benar, apa gunanya memiliki suara bagus? Kalau dia berani meminta kakak Qin menjadikan dia ketua, kita akan memukulinya sampai mati. Mendengar sanjungan dari Zhang Xiaoya dan Gong Jiao, Yan Ni merasa sangat bangga. Dia melipat tangannya dan tersenyum dingin. Melihat Zhong Yu, lalu berbisik dengan halus, bukankah jalang ini berkata keluarganya? Hanya tersisa dia berdua dengan ibunya. Ibunya adalah wanita kampung. Bisa membiayai dia. Masuk kuliah saja sudah sebuah keajaiban. Aku rasa ibunya melakukan usaha yang tidak baik secara diam-diam. Menurut kalian, apakah hidup seorang janda itu kesepian? Kalau bisa senang dan mendapatkan sedikit uang, kenapa tidak kamu diam? Saat ini, Zhong Yu tiba-tiba menolehkan kepalanya dan menatap Yan Ni dengan galak. Aduh, jalang ini kenapa tiba-tiba belaga keras? Yan Ni mengucapkan kalimatnya satu persatu kata, lalu menghampiri Zhong Yu. Kenapa? Ibumu itu kelemahanmu ya? Aku akan memarahimu. Ibumu itu PSK. Dia tidur dengan para lajang di kampung. Setelah Yan Ni mengatakan itu, dia menendang perut Zhong Yu. Tidak boleh meledek ibuku, teriak Zhong Yu dengan marah. Dia memeluk kaki Yan Ni, lalu dengan sekuat tenaga menjatuhkan Yan naiki lantai. Yan Ni yang terjatuh pun kepalanya terbentur lantai. Sedari kecil sampai sekarang, Zhong Yu dan ibunya selalu bergantung dengan satu sama lain. Dia tahu betapa menderita ibunya demi membesarkan dia. Bagaimana lelahnya. Ibunya adalah sumber kekuatan di hatinya. Melihat Yan Ni dijatuhkan oleh Zhong Yu ke lantai, Zhang Xiaoya dan Gong Jiao langsung maju, mendorong Zhong Yu. Dasar kamu jalang, beraninya melukaiku. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Pukul dia. Yan Ni dibantu berdiri oleh Gong Jiao dan Zhang Xiaoya, meraba kepalanya yang sakit, sambil memarahi dia. Setelah mengatakan itu, mereka pun langsung maju memukuli Zhong Yu. Zhong Yu lemah dan tidak ada tenaga untuk membalas mereka. Dia hanya berjongkok di lantai menutupi kepalanya, melindungi kepalanya. Pukulan mereka seperti air hujan yang jatuh. Ada yang mengenai tangan Zhong Yu, ada yang mengenai pundaknya. Gong Jiao menendang Zhong Yu yang berada di lantai. Mereka bertiga main kaki, lalu menginjak kepala Zhong Yu, punggungnya, dan perutnya. Cukup. Saat ini, ada seseorang yang mendorong Yan Ni dan yang lain. Guo Yanan, jangan ikut campur urusan kita, kata Yan Ni sambil menatap Guo Yanan. Yang mendorong Yan Ni dan yang lain adalah Guo Yanan yang sedari tadi diam di pinggir. Kalian terlalu berisik. Aku hanya ingin lebih tenang saja, kata Guo Yanan sambil menatap Yan Ni. Pergi. Kalau berisik, kamu bisa pergi. Meninggalkan ruang latihan, kata Yan Ni dengan marah. Kamu mau aku menelepon kakak Chen? Guo Yanan tidak memedulikan Yan Ni, hanya mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkan ponselnya. Kamu. Yan Ni menatap Guo Yanan dengan marah. Dadanya kembang kempis. Kalau masalah ini sampai diketahui oleh Chen Jingyi, mereka akan menderita. Yan Ni menatap Zhong Yu dengan kesal dan berkata, Jalang, kalau kamu berani memberitahukan ini kepada kakak Chen, kamu tunggu saja akibatnya. Ayo kita pergi. Yan Ni menatap Guo Yanan, lalu pergi bersama dengan temannya. Melihat sosok Yan Ni dan yang lain berjalan keluar pintu, Guo Yanan menghela napas, lalu menoleh melihat Zhong Yu, lalu melihat Zhong Yu menutupi kepalanya sambil meringkuk di jalan. Tubuhnya gemetaran. Sungguh kasihan. Hati Guo Yanan merasa
kasihan dan tergerak. Bangun Zhong Yu. Guo Yanan jongkok, lalu membantu Zhong Yu untuk berdiri. Lalu, melihat ada bekas pukulan di wajah Zhong Yu. Rambutnya berantakan, pakaiannya kotor, dan juga ada banyak bekas jejak kaki. Terima kasih. Zhong Yu berterima kasih kepada Guo Yanan sambil menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Guo Yanan memberikan dia rasa hangat. Melihat tampang Zhong Yu yang lemah hati, Guo Yanan pun tersentuh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Pandangan Guo Yanan sudah tidak tertuju kepada Zhong Yu. Barusan aku sudah bilang, aku hanya tidak suka kalian berisik. Tidak peduli bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih kepadamu. Perkataan Guo Yanan membuat hati Zhong Yu merasa kecewa. Kalau kamu tidak mau ditindas seperti itu, cari pacar saja untuk melindungimu, kata Guo Yanan lalu berbalik badan membelakangi dia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar ruang latihan. Saat ini, Qin Lang juga sudah sampai. Dia bergegas masuk ke dalam ruang latihan. Melihat Zhong Yu, dia pun terkejut. Langsung merasa sakit hati. Zhong Yu. Qin Lang berpapasan dengan Guo Yanan. Tatapan Guo Yanan penuh rasa kecewa. Dilihat dari penampilan dan pakaian Qin Lang, dia sama sekali tidak bisa melindungi Zhong Yu. Qin Lang. Saat melihat sosok Qin Lang, Zhong Yu pun tidak tahan lagi. Dia langsung menangis dan memeluk Qin Lang erat-erat. Siapa yang melukaimu? Qin Lang melihat wajah Zhong Yu yang ketakutan. Hatinya seperti tersayat. Dia ingin tahu siapa pelakunya dan ingin balas dendam untuk Zhong Yu. Dia menoleh melihat ke arah Guo Yanan dan berkata, "Dia bukan. Aku bunuh dia. Bukan dia. Orang yang melukaiku sudah pergi." Zhong Yu menahan Qin Lang yang ingin memukul Guo Yanan. Guo Yanan tersenyum pahit tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya. Takdir Zhong Yu ini sudah sangat buruk. Tuhan juga memberikan dia pacar yang bodoh. Memang sudah nasib ya. Berpikir seperti itu, Guo Yanan berjalan keluar dari ruang latihan.